Heeh. Album saya meledak nih. Noise. SPT itu kan banyak orang yang salah nih. Saya juga baru tahu tadi katanya itu sih buat pelayaran sama udara. Oh, S. Oh, ada S-nya apa berarti nih? S-nya biasanya dia ikut pemberi kerja. Weh, mau cari info tentang pajak? Sini Jo, dengar kamari torang pe podcast. Teks posting ini sub. KP2KP Limboto pe konten. Gaskan kuak putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Teks Posting episode kedua. Episode 2 ya? Episode 2. Episode berapa nih, Mas? Nah, episode 2 benar. Iya. Terus ini saya ngomong sama siapa ya? Saya Fahmi Ardian. Apa namanya? Petugas KP2KP Limboto. Oh iya. Sama kayak sebelum-sebelumnya petugas juga. Loh, sama saya dong. Hah? Sama kayak saya dong. Loh, masih siapa ya? Oh iya. Nama saya Rajasa. Oh, Rajasa. Saya juga petugas KP2KP Limboto. Oke, iya. Oh berarti tiap hari ketemu harusnya. Loh, iya sih benar. Oh iya. Kan tiap hari kita harus satu kubikel. Oh iya deh. Lah kan yang sebelum-sebelumnya juga sama petugas semua itu. Iya juga sih. Iya. Pura-pura nggak kenal aja pada. Ya. Kalau kita kan masuk. saya di belakang layar. Oh iya ya. Biasanya kita di belakang layar, sekarang kita Iya. muncul. Jadi di episode ini kita bahas apa ya, Mas? SPT dong. Kan sebelumnya udah bahas apa namanya keseluruhan. Perkenalan pajak. Pengenalan pajak, pengenalan orang-orangnya juga. Terus episode sebelumnya udah bahas apa? Bahas PN. Oh iya, pajak pusat. Pajak pusat, Iya, pajak daerah. pajak pusat pajak daerah. Cuman fokusnya ke pajak pusat. Yang ada tukang mainan, ada tukang Tukang iya, cilok. Iya, tukang cilok juga. Kayaknya nggak ada tukang cilok deh. Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, sekarang kita bahas SPT. Apa itu Mas SPT? SPT. Nah, ini dia nih. SPT itu kan banyak orang yang salah nih. Sebenarnya SPT itu surat pemberitahuan. Nah, tapi ada juga dia orang bilang S-nya surat, T-nya pemberitahuan, T-nya tahunan. Dikira T-nya itu tahunan, padahal T-nya itu T yang nyelip di pemberitahuan gitu. Nah, terus maksudnya tuh SPT buat apa ya, Mas? Jadi tugas itu memberitahukan aset, penghasilan, terus objek pajak, terus ada juga utangnya, kewajibannya juga ditulis juga di situ. Dari wajib pajaknya. Dari wajib pajaknya, baik itu orang pribadi maupun badan gitu. Iya. Nah, itu kan tadi udah saya definisiin tuh Mas. SPT itu artinya apa-apa. Nah, SPT itu ada berapa sih Mas? SPT itu ada 2. SPT ada 2 nih. Yang Jadi pertama itu SPT masa. Oke. Sama SPT tahunan. Nah, SPT masa itu apa Mas? SPT masa itu SPT yang dilaporkan per bulan. Oh, masa itu artinya bulan berarti ya? Iya. Oh, gitu. Terus kalau SPT tahunan? Tahunan. Oh, tahunan. Jadi SPT masa itu biasanya ngelaporin ini Mas, kayak PPh 21 yang masa. Oke, ya, terus Terus PPh. oh, itu ada banyak itu ya? Ada 21, terus ada 22 yang buat barang. Iya. Ada 23 yang buat jasa. Oke. Terus ada 25 yang cicilan per bulan. Oh, angsuran itu ya? Iya. Angsuran. Terus ada juga 26 itu buat orang asing. Orang asing. Bukan Orang asing yang domisili di Indonesia ya? Iya. Ya, oke. Yang di Indonesia. Oke. Terus ada lagi PPh pasal 15. Mas, 15 apa tuh Mas? Saya juga baru tahu tadi katanya itu sih buat pelayaran sama udara. Oh, itu ya? Iya. Iya, jadi katanya kalau misalnya apa namanya badan yang punya pelayaran sama penerbangan internasional itu bayarnya pakai PPh pasal 15. Oh gitu. Oh, sama itu asuransi asing juga ya? Masuk juga. Masuk juga. Iya, gitu. Jadi tadi pasal 21 itu buat karyawan ya? Iya, biasanya buat karyawan. Apa honor gitu. Iya. Yang kedua PPh 22 itu buat pungutan oleh bendahara pemerintah. Iya, biasanya tapi kalau di sini biasanya pada billing belanja gitu kan. Belanja Terus barang. belanja bikin billing gitu kan. Bikin billing PPh 22. Terus tadi 23 itu 23 yang belanja jasa. oh, jasa. Oh, sama dividen juga itu juga ya? Iya. Ya, dividen, bunga royalti gitu kan. Jadi kalau masnya apa nih? Misalnya musisi, Mas Rajasa kan suka nyanyi juga. Saya bisa punya rekaman gitu ya. Album saya meledak nih. Noise. Meledaknya kenapa tuh? Konslet apa gimana? Enggak tahu studionya kebakar. Saya kira meledaknya kenapa? Nah, itu saya
per bulannya ada royalti. Oh iya, royalti ya. Iya, tadi kan udah 23 tuh tadi ya. Terus habis itu ada PPh 25 tadi, 25 angsuran. 26 itu yang untuk apa namanya? Asing. Asing WNA ya. yang berdomisili di Indonesia. WNA yang berdomisili di Indonesia. Terus habis itu ada pasal 15 tadi. Pasal 15 yang ya tadi yang bandara apa pelayaran penerbangan sama asuransi asing. Baru satu lagi ada Mas. Kayak ada final. Oh iya, final benar. Pasal 4 ayat 2. 4 ayat 2 benar. Nah, terus tadi kan udah masa itu Mas. Kalau tahunan ada berapa macam itu Mas? Tahunan cuma satu Mas. Oh, cuma satu ya. Saya kira ada banyak juga kayak masa tadi. Berarti tahunan cuman PPh apa? SPT tahunan gitu doang. Itu semua di dalam formulir itu udah tercangkap semuanya. Oh, gitu. Jadi nanti pernah bayar masa atau apa itu nanti ada formulir sendiri. Oh, gitu. Ada kolamnya sendiri. Oh, berarti SPT tahunan itu untuk siapa nih Mas? Orang pribadi atau badan atau gimana itu Mas? Loh, dua-duanya. Oh, dua-duanya. Pribadi ada, badan ada. Nah, terus kalau SPT tahunan tadi tuh gimana tuh Mas? Apa katanya ada dipecah-pecah ada 70, 170. Nah, jadi kan SPT masa ada banyak. Oke, ya. SPT tahunan tuh juga ada itu kayak golongan-golongannya. Jadi itu ada 1770. Buat apa tuh Mas? 1770 1770 itu biasanya buat yang usaha. Oh, UMKM. Ya. UMKM. Ya, oke. Terus satu lagi 1770 S. S. Oh, ada S-nya apa berarti ini? S-nya itu sederhana. Oke. Bukan warung makan loh. Oh, iya, oke. Oh, yang buat ini Mas ya? Buat apa namanya? Yang penghasilan di atas 60 juta. Ya, gitu. Nah, oke. Biasanya dia kan harus ada itu juga kan? Bukti potongnya biasanya ada 1771 A1, 1721 A1, 1721 A2 biasanya tuh. Biasanya dia ikut pemberi kerja. Oke, iya. Iya sih. Kan dia kan udah di atas 60 juta pasti kan biasanya pekerjaannya udah lumayan ya. Gajinya berarti sebulannya di atas 4,5 juta ya berarti ya? Iya. Iya. Kalau disetahun kan berarti di atas 60. Iya. Terus tadi udah 1770 buat UMKM, 1770S buat yang di atas 60 juta. Iya, sama pemberi terus kerja. di yang 1770 SS apa nih? SS itu sangat sederhana. Sangat sederhana Untuk penghasilan yang di bawah 60 juta. Di bawah 60 juta. Iya. Oke. Cuma 3 itu Mas? Ada lagi 1771. Oh, 1771 apa lagi tuh? Itu buat yang badan. Oke. Oh iya, badan sendiri tadi kan buat orang pribadi ya benar. Oke. Terus apa lagi? Nah, itu kan tadi udah dibagi bagian-bagiannya tuh. SPT masa udah ada beberapa bagian, SPT tahunan juga ada beberapa bagiannya juga. Nah, cara lapornya sendiri itu gimana, Mas? Cara lapornya tuh ada 2 cara, Pak. Oke. Jadi pertama tuh kita bisa lewat online. ISPT. Oke, ISPT. Terus yang kedua bisa juga manual datang ke kantor pajak. Enak. Biasanya bayar nggak Mas? Enggak. Oh enggak. Loh. Semua pelayanan di sini tuh gratis. Oh gratis ya. Iya sih episode sebelumnya juga tadi bilangnya gratis sih. Iya. Terus kapan Mas itu pelaporan itu? Kan ada waktu-waktunya biasanya tuh. Nggak boleh asal sembarangan juga. Kalau masa kapan? Kalau masa itu 20 hari ketika masa pajaknya mau berakhir. Oh, berarti itu paling setiap terakhir. Tanggal 20 bulan berikutnya berarti ya? Ya. Misalnya saya bulan Januari mungut PPh 22. Ya. Berarti misalnya dari bulan Januari berarti lapornya di tanggal 20 bulan Februari gitu ya? Iya, paling terakhir tanggal 20-nya. Oh ya paling terakhir tanggal 20. Berarti bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 20 di bulan setelahnya yang penting gitu. Yang penting jangan mepet. Iya, jangan mepet. Takutnya dapat surat cinta. Iya, benar. Terus kalau tadi kan SPT masa, kalau SPT tahunan Mas? Kalau SPT tahunan itu ada 2. Oke. Kalau yang buat 1770 yang orang pribadi tadi yang ada 3 jenis tadi. Iya. Itu 3 bulan setelah tahun pajak berakhir. Jadi tahun bulan Maret. Berakhir. Oke. Berarti tahun pajak kan selama setahun nih. Misalnya 2021 berakhir, kemarin kan 2021 ya. Berarti dilaporkannya Januari 2022 sampai paling akhir Maret. Maret tanggal 31. Oh, 31 benar. Karena 30. Itu orang pribadi. Orang pribadi. Kalau yang badan? Kalau yang badan itu berarti selesai peraturannya 4 bulan setelah tahun pajak berakhir. Oh, yaitu April.
30 Oke, April. berarti kalau badan itu lebih panjang ya? Iya, lebih panjang. Iya, karena kan lumayan banyak isiannya juga banyak tuh. Agak banyak juga gitu kan. Kan suruh bikin apa? Kayak neraca keuangan gitu Oh iya, kan. benar. Iya. Terus nah, itu kan kalau lapor nih, Mas. Oh. Nah, kalau misalnya nggak lapor, Mas, kita gimana tuh? Oh, nggak lapor ya ada sanksinya, Bro. Kan kita nggak punya penghasilan, masa harus lapor juga? Kayak misalnya saya nggak selama setahun nggak ada penghasilan, masa harus lapor? Kalau nggak ada penghasilan tapi punya NPWP, Iya. itu tetap wajib lapor. Oke, wajib lapor. Heeh. Terus? Jadi kalau nggak dilapor, nanti malah ya itu dapat sanksi, dapat surat cinta. Serah cinta. Kalaupun memang tidak ada penghasilan dan tidak memakai NPWP, lebih baik NPWP-nya dinonaktifkan saja. Oke. Kalau ini tadi surat cintanya berarti kalau untuk yang SPT tahunan untuk orang pribadi berapa dendanya? Kalau Sanksi administrasinya. secara administrasi sanksinya tuh 100.000. Orang pribadi. Orang pribadi. SPT tahunan orang pribadi. Kalau yang SPT tahunan badan Kalau yang badan 1 juta. 1 juta. Wih, mahal juga ya. Lumayan ya. Oh, badan. Iya. Bisa buat beli cilok. Cilok buat renang. Terus tadi orang pribadi, badan. Nah, ada lagi Mas. Oh, siapa lagi? Gak mau Mas. Apalagi tadi kan udah yang orang pribadi, badan, SPT tahunan, terus apa lagi Mas? Ya itu yang masa. Jadi sanksi yang buat masa itu ada dibagi 2. Oke. Jadi untuk SPT masa yang ya biasa lah. Selain PPN, 21, 22 tadi gitu-gitu ya. selain PPN itu 100.000. 100.000, oke. Tapi kalau telah melapor SPT masa PPN itu 500.000. Ih, 500.000 PPN. Lumayan juga ya PPN. Oke. Oh iya, sekarang udah awal tahun nih ya. Berarti harus sekarang udah lapor juga dong? Belum, masih nunggu bukti potong. Oh iya, kalau belum ada bukti potong sih masih bisa itu ya. Cuma kalau misalnya itu yang harusnya kalau udah yang udah bisa melapor harusnya langsung melapor ya sebelum Iya dong. sebelum tanggal berapa? Sebelum tanggal 31 Maret. 31 Maret untuk orang pribadi ya. Untuk orang pribadi Iya. dan yang badan 30 April. Iya. Soalnya kan kadang orang seringnya orang Indonesia sering di akhir-akhir gitu. Masih Iya. nanti aja lah Iya. gitu. Kita taunya jaringan maintenance. Jadi kan maintenance Terus di sini penuh juga, di kantor penuh juga. padahal kan kita lagi masa pandemi kan ini. Oh iya benar. Maunya mengurangi kerumunan. Nah iya benar. Tapi kalau udah deadline gitu pasti berkerumun juga. Berarti tapi kan kita sekarang bisa itu Mas, nggak perlu apa namanya datang ke kantor juga bisa lapor tadi online kan? Iya, sebenarnya bisa, cuma Berarti kalau SPT tahunan orang pribadi pakai apa tuh Mas? kalau orang pribadi itu pakainya e-filing. E-filing, oke. E-filing aja. E-filing aja. Iya. Terus e-filing itu ya, adanya di lamannya apa tuh Mas? Di DJP online. DJP online. .pajak.go.id. Oke tuh. Buat kawan-kawan pajak jangan lupa lapornya di djponline.pajak.go.id. Itu e-filing ya. Filing. Dari tanggal 1 Januari maksimal tanggal 31 Maret 2022 ini untuk pelaporan yang tahun 2021. Gitu. Terus udah Mas. Nanti menunya menyesuaikan loh. Jadi kalau kita itu NPWP pribadi, Ya. keluarnya e-filing. Oke. Tapi nanti kalau badan ada menu ISPT. Oh iya benar. Nanti menunya menyesuaikan. Iya. Oh iya ada unifikasi juga sekarang ya. Iya. Iya di DJP Online itu nanti ada bagian lagi untuk bupotnya lagi. Terus apa lagi nih Mas? Udah semua ya? Tadi kan kita udah bahas pengertiannya udah. Terus macam-macamnya juga udah ya. Terus cara pelaporannya udah. Terus sanksi juga Sanksinya udah. udah. Iya, udah semua berarti kita. Udah ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung ke kantor aja. Iya. Heeh. Atau kita juga bisa lewat ada online. Chat. Oh iya, ada WA kantor juga. Iya. Nomornya berapa, Mas? Nomornya itu Saya nggak hafal. nanti kita munculkan di sini. Sekian teks posting dari kami episode kedua Episode kedua tentang SPT. tentang SPT masa dan SPT tahunan. SPT teman setahunan. Ya, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.